Kaisar Naga Abadi Chapter 2581 Bahasa Indonesia 2581 Bab 2580 Xignianxing menjadi dewa. Aura Xianianxing dan Xianianjun terlalu mengejutkan. Meskipun mereka telah menstabilkan kultivasi mereka di alam Dewa Fire, mereka masih terkejut. Terlebih lagi, ini bukanlah akhir. Aura Xianianxing dan Xignianjun masih terus meningkat. Seiring berjalannya waktu, keduanya tampak telah berubah menjadi dua matahari. Yang satu hitam bagaikan tinta, sedangkan yang satu lagi suci dan murni. Mereka seperti dua matahari, satu hitam dan satu putih, tergantung di langit, menerangi seluruh padang rumput. Pada saat ini, seluruh padang rumput dan ratusan kota raksasa dapat melihat situasi di sini. Keributan seperti itu sungguh mengerikan. Terobosan Xiao Qing dan Xianianjun jauh lebih mengejutkan daripada yang lain. Lu Ming juga mendesah dalam hatinya. Pada saat itu, Lu Ming dapat merasakannya. Aura Xianianxing dan Xianianjun puluhan kali lebih kuat daripada yang lain. Lebih jauh lagi, hal itu masih saja semakin dalam. Asyikek, tidak jauh dari Lu Ming, sebuah bayangan melintas dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah leluhur teknik. Jelas, bahkan nenek moyang teknik pun merasa khawatir. Itu sedang berubah, itu terus berubah. Apakah itu mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa? Leluhur teknik itu bergumam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Daya tarik Xianianxing dan Xianianjun semakin kuat. Ki surgawi yang tak terbatas mengalir ke arah keduanya, tetapi jelas tidak dapat mengimbangi kecepatan pemurnian mereka. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Ia melambaikan tangannya dan kristal-kristal suci bermunculan satu demi satu. Totalnya 2000 yuan. 1000 yuan untuk Xianianxing, dan 1000 yuan untuk Xianianjun. Begitu kristal-kristal surgawi mencapai tubuh mereka, mereka meledak satu persatu, berubah menjadi ki surgawi yang sangat padat yang terbang ke tubuh mereka dan diserap. Sehari kemudian, mereka telah selesai menyerap 1000 kristal suci. Namun, mereka tampaknya tidak ingin berhenti. Masih ada 3000 yuan lagi. Aku akan menghabiskan semuanya. Lu Ming menggertakkan giginya dan memutuskan untuk membuang 3000 kristal dewa yang tersisa. Namun, pada saat ini, leluhur teknik, yang tidak jauh dari Lu Ming, melambaikan tangannya dan kristal dewa terbang ke arah Xignianxing dan Xignianjun. Lu Ming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai dan menemukan bahwa ada total 6000 kristal surgawi. Masing-masing kristal memiliki 3000 kristal surgawi. Ledakan, ledakan. Kristal-kristal suci ini juga meledak satu persatu, berubah menjadi ki suci yang diserap oleh keduanya. Namun, setelah beberapa hari, mereka berdua masih belum berhenti berkultivasi. Nenek moyang teknik melambaikan tangannya lagi, dan 1000 kristal surgawi lainnya terbang keluar. Kali ini, dia akhirnya merasa cukup. Ketika mereka selesai menyerap 2000 kristal surgawi, aura mereka akhirnya mencapai puncaknya dan kemudian perlahan-lahan menjadi stabil. Dia telah menerobos ke alam dewa bela diri. Xianianxing dan Xianianjun keduanya telah memasuki alam dewa bela diri dan berada di alam dewa kekosongan Li 1. Nenek moyang senior teknik, terima kasih banyak. Lu Ming terbang ke arah leluhur teknik dan menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Kali ini, jika leluhur teknik tidak mengeluarkan 10.000 kristal dewa, Lu Ming tidak akan memiliki cukup kristal dewa. Itu hanya kristal suci kecil. Tak perlu berterima kasih padaku. Kedua wanita ini tidak sederhana. Leluhur teknik itu berkata sambil tersenyum. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Dia tidak sederhana. Lu Ming juga bergumam dalam hatinya. Ketika Xignianxing dan Xianianjun berada di bawah alam dewa perang, penampilan mereka sudah luar biasa. Namun, ketika mereka menerobos ke alam dewa perang, tampaknya mereka bahkan lebih menakjubkan. Seolah-olah semacam transformasi telah terjadi. Kehidupan Xianianxing sebelumnya, atau kehidupan Xianianjun sebelumnya, mungkin bukan masalah kecil. Lu Ming ingin bertanya kepada Xianianxing mengenai hal ini beberapa kali, tetapi Xianianxing nampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak bersedia mengatakan lebih banyak. Lu Ming ingin terus-menerus memutarbalikkan fakta tentang Xianianjun,
Tetapi Xian Yanjun tidak mau bicara lebih banyak lagi, jadi Lu Ming hanya bisa menyerah. Selamat, selamat. Pada saat ini, aura Xian Yanging dan Xian Yanjun sudah stabil. Zulong dan yang lainnya bergegas maju untuk memberi selamat kepada mereka. Menjadi dewa bela diri sama saja dengan melangkah ke tingkat kehidupan lain, menjadi dewa dan melangkah ke tahap kedua kultivasi. Ini bukan hal yang sepele. Xian Yanjun sangat dingin. Dia hanya mengangguk dan melangkah ke udara, meninggalkan tempat itu. Terima kasih banyak untuk semua senior. Xian Yanxing tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia terbang ke arah Lu Ming. Tidak lama kemudian, Zulong dan yang lainnya juga pergi. King kecil, bagaimana perasaanmu? Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan berkata, saya merasa baik-baik saja. Apakah Anda ingin bertukar beberapa jurus dengan saya? Xian Yanxing mengedipkan mata besarnya dan menatap Lu Ming sambil tersenyum tipis. Ada apa? Apa kau masih berpikir untuk menginjakku? Lu Ming bercanda. Saat pertama kali bertemu, Xian Yanxing selalu berpikir untuk menginjaknya setiap hari. Ada apa? Ini tidak akan berhasil. Mata Xian Yanxing terbelalak. Mari kita lihat apakah kamu mampu melakukannya. Lu Ming tersenyum dan mencium bibir merah Sik Nianxing. Kemudian, dia mundur dan berdiri di hadapan Sik Nianxing. Karena kau berani mengambil keuntungan dariku, aku akan memakanmu kembali. Mata Xian Yanxing berkedip. Dalam sekejap, dia menyerang Lu Ming. Sangat cepat. Jantung Lu Ming bergetar. Ia melangkah mundur dengan berat dan sosoknya mundur dengan cepat. Kemudian, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Lu Ming telah mengedarkan sekitar 80% dao dominasi dan mengirimkan telapak tangan. Kekuatan telapak tangan yang dahsyat menyerbu ke arah Xian Yanxing bagaikan gunung. Xian Yanxing juga menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya seputih giok dan terbungkus lapisan hitam. Lampu, wah! Kedua telapak tangan itu bertabrakan. Seketika, ekspresi Lu Ming berubah. Ia merasakan kekuatan mengerikan yang menyerbu ke arahnya. Lengan Lu Ming terasa sakit parah, dan ia terpental sejauh 100 mil. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Dia sudah menggunakan 80% kekuatannya, tapi dia tidak bisa menghalangi serangan Xian Yanging sama sekali. Dia mundur dengan cepat, tetapi Xian Yanxing bahkan tidak bergerak. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya, atau kau tidak akan menjadi tandinganku. Xian Yanxing tersenyum. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatan penuhku. Lu Ming tersenyum pahit. Dia mendorong jalan dominasinya hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia sudah mulai mengaktifkan formula karakter pertempuran. Sejak dia datang ke sini, Lu Ming tidak menghentikan pemahamannya. Pemahamannya tentang seni simbol pertempuran semakin dalam dan dalam. Tingkat keberhasilan memicu kekuatan tempur ganda dari seni simbol pertempuran juga meningkat. Setelah beberapa gerakan, Lu Ming berhasil memicunya dan kekuatan tempurnya melonjak. Asyik, Sik Nianxing seperti aliran hitam yang terbang saat dia menyerang Lu Ming dan menyerang dengan telapak tangannya. Lagi, Lu Ming juga memukul telapak tangan. Ledakan. Keduanya saling beradu pukulan untuk kedua kalinya. Sebuah ledakan dahsyat meledak di langit, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Kemudian, sebuah sosok mundur dengan cepat. Sosok itu masih Lu Ming. Kekuatan ini, Lu Ming benar-benar terkejut. Dia telah melepaskan kekuatan penuhnya dan bahkan mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Dengan tingkat kekuatan tempur ini, dia dapat dengan mudah membunuh alam dewa Void tingkat kedua yang biasa. Namun, dia masih dihancurkan oleh Xian Yanxing. Lanjutkan. Ketertarikan Lu Ming pun memuncak. Tanpa ragu, dia bergegas menuju Xian Yanxing dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia dan Xian Yanging bertukar pukulan dan bertarung dengan sengit. Kaisar Naga Abadi Chapter 2582 Bahasa Indonesia 2582 Kaisar Surgawi Bintang 3. Namun, setelah bertukar lebih dari selusin jurus dengan Xian Yanxing, Lu Ming menyadari dengan sedih bahwa ia bukan tandingan Xian Yanging. Ia benar-benar hancur. Kekuatan Dewa Xian Yanxing kuat, padat, dan tidak dapat dihancurkan.
Kekuatannya begitu dahsyat hingga tidak terduga. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, Lu Ming mundur dan memutuskan untuk tidak bertarung lagi. Kau tidak melawan. Kalau begitu aku akan mengambil kembali apa yang telah kau ambil dariku. Dalam sekejap, Xian Yaning muncul di hadapan Lu Ming dan menempelkan bibir merahnya ke bibir Lu Ming. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing. Dia memeluk Xian Yanxing dengan erat. Lengannya, tangannya sudah berada di puncak dada Xian Yanxing, dan dia mengusap-usapnya dengan bebas. Keduanya berpisah setelah waktu yang lama. Kamu benar-benar beruntung. Xian Yanxing tersipu. Hahaha, kita sudah jadi pasangan tua, tapi kamu masih malu-malu. Lu Ming tersenyum. Lalu mereka berpegangan tangan dan berjalan di padang rumput. King kecil, mungkinkah kekuatan Sen yang kau kembangkan adalah kekuatan Sen tingkat dewa? Lu Ming bertanya. Setelah berada di sini selama beberapa bulan, Lu Ming mencari Tong Sicher dan meminjam beberapa buku untuk dibaca. Semuanya adalah pengetahuan umum tentang alam semesta purba. Lu Ming memiliki banyak pengetahuan umum tentang alam semesta purba, termasuk kultivasi. Kekuatan surgawi yang dikembangkan oleh alam dewa bela diri juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Kekuatan Sen yang dikultivasikan orang normal hanyalah kekuatan Sen biasa. Kekuatan Sen yang dipupuk oleh beberapa jenius sangat kuat dan lebih padat daripada kekuatan Sen biasa. Kekuatan itu memiliki banyak misteri yang berbeda. Kekuatan Sen semacam ini disebut kekuatan Sen tingkat raja. Di atas kekuatan surgawi tingkat raja, ada kekuatan surgawi tingkat yang lebih tinggi yang disebut kekuatan surgawi tingkat sakral. Mereka yang dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat sakral semuanya adalah para jenius yang tak tertandingi yang jumlahnya 1 di antara 1 miliar. Kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan, dan mereka dapat dengan mudah menantang mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Lu Ming menduga bahwa kekuatan suci yang dipupuk oleh Xian Yanxing adalah kekuatan suci tingkat dewa. Tentu saja, ada kekuatan suci yang lebih kuat di atas kekuatan suci tingkat dewa. Itu adalah kekuatan suci tingkat dewa. Kekuatan surgawi tingkat dewa bahkan lebih langka. Setiap jenis kekuatan surgawi tingkat dewa memiliki kegunaan yang tak terbatas. Setiap orang yang dapat mengendalikan kekuatan surgawi tingkat dewa adalah seorang jenius di antara para jenius, tak tertandingi. Misalnya, ketika Lu Ming memasuki alam dewa bela diri, jalur dominasi akan berubah menjadi kekuatan surgawi dominasi, yang merupakan jenis kekuatan surgawi tingkat dewa. Teknik kultivasi dan fisikku cukup istimewa. Di bawah alam dewa bela diri, ini adalah proses membangun fondasi, alter menerobos ke alam dewa bela diri. Aku akan mengalami transformasi dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Aku memiliki kekuatan surgawi tingkat sakral sekarang, tetapi itu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Ketika saatnya tiba, aku bahkan mungkin melampaui kekuatan surgawimu sebagai seorang penguasa. Xian Yanxing menjelaskan sambil tersenyum. Bagus sekali, aku akan mengandalkanmu untuk melindungiku mulai sekarang. Lu Ming juga tersenyum. Mereka berdua mengobrol dan tertawa sambil berjalan. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming duduk bersila. Sudah hampir waktunya bagiku untuk menerobos. Lu Ming bergumam. Setelah periode kultivasi ini, level kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak Kaisar Surgawi Bintang 2. Dia sudah dapat menerobos ke Kaisar Surgawi Bintang 3. Lu Ming mengeluarkan sisa kristal surgawi yang dimilikinya dan mulai berkultivasi. Di dalam tubuhnya, kekuatan dunia dan kekuatan dominasi beredar dengan cepat. Lu Ming mulai menerobos ke alam berikutnya. Ledakan, ledakan, kristal-kristal surgawi meledak dan berubah menjadi ki surgawi, yang diserap oleh Lu Ming. Pada saat yang sama, ki surgawi antara langit dan bumi melonjak menuju Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi dominator dan energi dunia dalam tubuh Lu Ming terus tumbuh lebih kuat. Namun, proporsi kekuasaan penguasa di dalamnya perlahan meningkat. Menggunakan kristal surgawi untuk menerobos jauh lebih cepat daripada di alam surga. Hanya dalam beberapa hari, aura yang kuat meledak dari tubuh Lu Ming.
Kultivasinya telah menembus dan dia telah mencapai tingkat Kaisar Surgawi Bintang 3. Kekuatan Ilis juga meningkat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, jika aku mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran, aku seharusnya bisa melawan alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Lu Ming berspekulasi tentang kekuatan tempurnya. Saat dia masih menjadi Kaisar Surgawi Bintang 2, kekuatan tempurnya masih sedikit kalah dengan alam dewa kekosongan tingkat kedua tanpa mengaktifkan formula pertempuran yang menggandakan kekuatan tempurnya. Ile sedikit lebih rendah. Ini karena jurang pemisah antara tiap tahap alam dewa kekosongan bahkan lebih besar daripada jurang pemisah antara alam Kaisar Surgawi. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam Kaisar Surgawi Bintang 3, dia yakin bahwa dia bisa bertarung atau bahkan mengalahkan seorang petarung alam dewa kekosongan tingkat kedua tanpa memicu formula pertarungan yang menggandakan kekuatan tempurnya. Setelah menggunakan formula pertarungan ganda, dia yakin bahwa dia dapat bertarung melawan alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Tentu saja, lawan yang dimaksudnya adalah mereka yang bisa mengendalikan kekuatan dewa biasa. Tentu saja sulit bagi mereka yang bisa mengendalikan kekuatan dewa tingkat raja ke atas untuk melakukannya. Tapi aku tidak punya banyak kristal suci lagi. Lu Ming mendesah. Awalnya dia memiliki 5.000 kristal dewa. Dia telah memberikan 2.000 kepada Xian Yanxing dan Xian Yanjun, jadi dia hanya memiliki 3.000 kristal dewa yang tersisa. Ketika dia menerobos ke Kaisar Surgawi Bintang 3, dia telah menggunakan lebih dari 2.000 kristal dewa, jadi dia hanya memiliki beberapa ratus kristal dewa yang tersisa. Dia langsung merasa miskin dan tertekan. Sekarang, dia punya keluarga yang harus diberi makan. Putranya, cucunya, orang tuanya, dan murid-muridnya semuanya membutuhkan sumber daya untuk pengembangan mereka. Saat ini, kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Batu mentah tingkat tertinggi dan batu dewa yang tersisa sudah cukup. Terlebih lagi, lingkungan kultivasi di sini sangat bagus, jadi dia tidak membutuhkan kristal surgawi apapun untuk saat ini. Makhluk. Namun, seiring dengan peningkatan level kultivasinya, dia pasti akan membutuhkan kristal surgawi di masa depan. Lu Ming harus menyiapkan beberapa kristal surgawi. Terlebih lagi, dia membutuhkan sejumlah besar kristal surgawi untuk kultivasinya sendiri. Kalau tidak, dia akan kehabisan sumber daya untuk terobosan berikutnya. Bagaimana cara saya mendapatkan beberapa kristal dewa? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan masalah ini. Sebelumnya, ketika Xian Yanxing dan yang lainnya menerobos, leluhur teknik telah mengeluarkan 10.000 kristal dewa. Tentu saja, dia tidak bisa bersikap keras kepala dan meminta kristal dewa dari leluhur teknik sekarang. Leluhur teknik sudah cukup baik kepada mereka. Ayo kita keluar dan lihat. Mari kita lihat apakah tentara yang saleh memiliki misi yang dapat memperoleh kristal surgawi. Saat memikirkan hal ini, Lu Ming berjalan keluar ruangan dan terbang ke arah tentara surgawi yang saleh. Lu Ming baru saja tiba di pasukan kebenaran ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Nona Xier. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, mengapa kamu bebas datang ke pasukan kebenaran hari ini? Tong Xier berkata sambil tersenyum. Saya di sini untuk melihat apakah tentara yang saleh punya misi yang bisa memberi saya beberapa kristal suci. Lu Ming tersenyum pahit. Untuk mendapatkan kristal dewa, kenapa kita tidak pergi ke bintang emas yang tak terhitung jumlahnya? Kita bisa memburu binatang buas yang terpencil di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya dan dapatkan inti binatang buas mereka. Kita bisa menjualnya dengan harga yang cukup banyak untuk mendapatkan kristal surgawi. Kata Tong Xier. Myriad Gold Star, bagaimana cara saya ke sana? Lu Ming bertanya. Aku juga akan pergi ke bintang emas yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu binatang buas. Ayo kita pergi bersama, tapi kita kekurangan orang. Aku ingin pergi ke aula misi Angkatan Darat yang saleh dan menemukan beberapa orang lagi. Kata Tong Xier. Aku akan mencari 2 orang. Kata Lu Ming. Dia memikirkan Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Oke, aku akan menyewa kapal perang antar bintang. Kita akan bertemu di sini besok. Kata Tong Xier. Kaisar Naga Abadi Chapter 2583 Bahasa Indonesia.
2583 Bab 2582 Bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Sewa kapal perang antar planet. Lu Ming tercengang. Benar sekali. Myriad Gold Star bukanlah planet yang ditempati oleh pasukan langit kita yang saleh. Planet ini sangat istimewa. Planet ini sepenuhnya terbuat dari semua jenis logam. Binatang buas yang ada di sana juga terbuat dari logam. Planet ini tidak ditempati oleh pasukan manapun. Banyak orang dari pasukan itu yang bisa pergi dan memburu binatang buas. Itulah sebabnya pasukan Zengtian kita tidak memiliki susunan teleportasi yang mengarah langsung ke bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Kita hanya dapat berteleportasi ke lokasi terdekat dengan bintang emas yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian terbang ke sana dengan kapal perang antar planet. Tong Sier menjelaskan. Kalau begitu, biaya sewa kapal perang antar bintang pasti cukup tinggi. Kata Lu Ming. Satu sewa akan menelan biaya 1000 kristal surgawi. Kata Tong Sier. 1000 kristal surgawi. Lu Ming terkejut. Harganya sangat tinggi. Tidak ada cara lain. Kapal perang langit berbintang terlalu berharga. Pasukan surgawi kita yang saleh hanya memiliki selusin kapal perang, dan semuanya berkelas terendah. Kapal-kapal itu tidak dapat terbang terlalu jauh. Kapal-kapal itu hanya dapat terbang selama setahun di luar angkasa. Jika lebih jauh lagi, mereka tidak akan dapat terbang lagi. Selain itu, setelah setiap penerbangan luar angkasa, Starship perlu dirawat. Tentu saja, biayanya mahal. Konon, beberapa kekuatan besar memiliki kapal perang langit berbintang yang lebih canggih. Biaya sewanya bahkan lebih mengejutkan. Namun, kapal perang langit berbintang itu tidak hanya lebih cepat, tetapi juga dapat terbang lebih lama dan menempuh jarak yang lebih jauh di alam semesta. Tong Sier menjelaskan. Lu Ming menghela napas dalam-dalam. Tampaknya dia tidak cukup tahu tentang pengetahuan umum alam semesta purba. Nona Sier, bisakah kau membayar sewa Starship terlebih dahulu? Aku akan membayarmu kembali saat aku mendapatkan beberapa kristal surgawi. Lu Ming tersipu. Dia benar-benar miskin dan tidak mampu mengeluarkan begitu banyak kristal surgawi. Aku baik-baik saja. Tong Sier tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Lu Ming kembali ke kediamannya dan mencari Xian Yanging. Dia menceritakan hal ini kepadanya dan Xian Yanxing pun setuju. Kemudian mereka berdua pergi mencari Xian Yanjun. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Xian Yanjun setuju tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, Xian Yanjun juga sangat kekurangan kristal dewa untuk kultivasi. Dia hanya ingin mendapatkan kristal dewa dengan berburu binatang buas. Dalam sekejap mata, hari berikutnya telah tiba. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun tiba di tempat yang telah mereka sepakati kemarin. Tong Sier sudah menunggu di sana. Wanita-wanita cantik sekali. Tong Sier menatap Xian Yanxing dan Xian Yanjun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ayo pergi. Bertemu dengan Tong Sier. Tong Sier pergi lebih dulu, dan tak lama kemudian, mereka tiba di formasi teleportasi luar angkasa milik tentara kebenaran. Susunan teleportasi di alam semesta purba tampak mirip dengan susunan teleportasi di alam surga dan alam purba. Setelah mereka melangkah ke dalam susunan teleportasi, mereka merasakan dunia berputar di sekitar mereka, dan mereka menghilang dari susunan teleportasi. Perjalanan menuju Myriad Gold Star tidaklah singkat. Mereka harus berpindah ke susunan teleportasi lain dalam perjalanan menuju planet terdekat menuju Myriad Gold Star, planet Tianguang. Setelah 3 kali pemindahan, mereka tiba di pabrik Tianguang. Planet Tianguang adalah planet yang paling dekat dengan planet Myriad Gold di antara planet-planet yang pernah diduduki oleh pasukan surgawi yang benar. Setelah tiba di planet Tianguang, Tong Sier mengeluarkan kapal perang langit berbintang. Setelah mereka berempat memasuki kapal perang langit berbintang itu menerobos langit dan terbang menuju planet Myriad Gold. Kapal perang langit berbintang itu akan memakan waktu sebulan untuk mencapai bintang emas yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka berempat berkultivasi sambil menunggu. Sebulan kemudian, sebuah planet besar muncul di hadapan mereka. Dari segi ukuran, planet ini jauh lebih kecil daripada bintang langit sebenarnya dan bintang dunia bawah, tetapi sangat istimewa. Dari kejauhan,
Ia tampak seperti permata besar yang tergantung di langit berbintang, bersinar terang. Menurut pengantar Tong Xier, sebagian besar material di Myriad Gold Star adalah berbagai jenis logam aneh. Bahkan makhluk hidup di dalamnya tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan terbuat dari logam. Binatang-binatang buas yang terpencil di atas pun sama. Dan inti binatang yang terkondensasi dalam tubuh binatang buas tersebut menjadi bahan yang sangat berharga untuk memurnikan senjata. Semakin tinggi mutu dan tingkatan binatang buas itu, semakin berharga dan mahal pula inti binatang buas yang dipadatkan olehnya. Dan EBSCP, hal ini menarik banyak ahli untuk datang dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan inti binatang mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang antar planet memasuki atmosfer bintang emas yang tak terhitung jumlahnya dan bergesekan dengan atmosfer, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Pada saat ini, mereka berempat keluar dari kapal perang antar planet dan berdiri tinggi di langit. Kapal perang langit berbintang itu dengan cepat menyusut dan disingkirkan oleh Tong Xier. Ayo turun. Ini bukan pertama kalinya Tong Xier datang ke sini, jadi dialah orang pertama yang terbang ke bawah. Di bawahnya ada hutan tak berbatas. Seperti yang diharapkan, semuanya terbuat dari logam. Saat mereka mendekati hutan, Lu Ming diam-diam merasa takjub. Pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan di sini semuanya terbuat dari logam aneh. Lu Ming melihat pohon besi, bunga perak, dan buah emas. Tentu saja, logam-logam biasa ini tidak berguna bagi mereka, jadi mereka tidak peduli. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Lu Ming mendesah. Dunia yang lebih besar di alam semesta purba memang lebih menakjubkan daripada dunia yang lebih kecil. Seluruh planet terbuat dari semua jenis logam. Tumbuhan dan makhluk hidup semuanya terbuat dari logam. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Legenda mengatakan, di alam semesta yang luas ini, terdapat banyak sekali tanaman yang menakjubkan, beberapa di antaranya berada di luar imajinasi. Saat mereka mendekati hutan, kecepatan Tong Xier berkurang. Kita harus berhati-hati di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Bukan hanya binatang buas yang berbahaya, tetapi para ahli dari kekuatan lain bahkan lebih berbahaya. Kata Tong Xier. Lu Ming mengangguk. Dia mengerti bahwa banyak pasukan akan datang ke sini untuk memburu binatang buas. Mungkin ada banyak orang kuat di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya ini. Adalah normal bagi orang-orang kuat dari berbagai pasukan untuk memburu orang dari pasukan lain demi inti binatang buas mereka. Mereka berempat mendarat di hutan, menyembunyikan aura mereka, dan perlahan berlari ke depan. Mengaum, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depan, lalu muncul cahaya perak. Mereka melihat sosok besar bergegas ke arah mereka. Nyata kembali. Mereka berempat segera mundur. Ledakan. Bumi bergemuruh dan logam di tanah meledak dan berceceran. Makhluk besar muncul di tempat Lu Ming dan yang lainnya berdiri. Itu adalah seekor kera raksasa, tingginya lebih dari 30 meter. Tubuhnya berwarna putih keperakan seolah terbuat dari perak. Bahkan bulu di kulitnya seperti jarum perak. Mengaum, kera perak raksasa itu meraung marah. Mata peraknya memancarkan kilatan dingin saat ia menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Tinjunya yang besar, yang seukuran rumah kecil, menghantam Lu Ming dan yang lainnya, membawa. Disertai suara siulan yang menakutkan. Aku akan melawannya. Lu Ming bergegas mendekat, mengedarkan kekuatan penguasa, dan melayangkan pukulan. Berdebar. Terdengar suara ledakan tumpul. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan yang menyerbu ke arahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, kera raksasa itu juga mundur beberapa langkah, menyebabkan tanah retak. Kekuatan yang mengerikan. Sungguh pukulan yang keras. Mata Lu Ming berbinar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2584 Bahasa Indonesia 2584 Bab 2584 Bentuk Kehidupan Logam. Kera raksasa ini sangat kuat, dan seluruh tubuhnya terbuat dari logam. Ia sangat kokoh dan abadi. Baik dalam hal pertahanan maupun kekuatan, ia sangat menakutkan. Ia melampaui makhluk lain dengan level yang sama. Kera raksasa ini memiliki basis kultivasi alam Dewa Void tingkat kedua.
Namun, kemampuannya begitu kuat sehingga melampaui para ahli alam dewa Void tingkat kedua lainnya yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Itu, mengaum. Kera raksasa itu mundur dan mengeluarkan raungan marah sebelum menyerang Lu Ming lagi. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan pedang senjata sucinya dan menyerang kera raksasa itu. Dentang, dentang. Pedang tempur Lu Ming terus beradu dengan kera raksasa perak itu. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 jurus. Percikan api beterbangan di mana-mana tempat mereka beradu. Pada akhirnya, kera perak raksasa itu bukanlah tandingan Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming tidak mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran, ia masih dapat menekan kera perak raksasa itu dengan kekuatan tempur tambahan dari formula pertempuran, basis kultivasi dari Tirk Surgawi Bintang 3, dan kekuatan fisiknya. Kera perak raksasa itu terus mundur. Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier tidak bergerak. Mereka membentuk pengepungan dan berdiri di samping untuk berjaga-jaga, takut praktisi kuat lain atau binatang buas akan menyerang mereka. Dentang, dentang, dentang. Lu Ming dan si kera raksasa perak saling bertukar puluhan jurus berturut-turut. Akhirnya, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan memenggal kepala si kera raksasa. Lu Ming menghela napas panjang lega. Kera raksasa perak ini benar-benar sulit dibunuh. Untungnya, kera perak ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Kalau tidak, akan lebih sulit untuk menghadapinya. Dengan Lu Ming mendesah. Dikatakan bahwa ada bentuk kehidupan logam yang cerdas di alam semesta purba. Mereka adalah ras yang sangat kuat dan menduduki peringkat teratas di antara ras yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta purba. Kata Tong Xier, benar-benar ada makhluk logam yang memiliki kecerdasan. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Kemudian, Lu Ming membelah dada kera perak raksasa itu dan mengeluarkan sepotong logam bundar. Inilah inti binatang dari APC perak raksasa. Inti binatang logam alam dewa kekosongan tingkat kedua dapat dijual seharga 10 kristal dewa. Inti binatang logam tingkat dewa virtual biasa tingkat pertama bernilai 5 kristal dewa. Inti binatang logam tingkat dewa virtual tingkat kedua bernilai 10 kristal dewa. Dan inti binatang logam tingkat dewa virtual tingkat ketiga bernilai 20 kristal dewa. Seiring meningkatnya mutu inti binatang, nilainya juga terus berlipat ganda. Selama dia bisa membunuh 100 binatang buas virtual tingkat dewa tingkat kedua, dia akan bisa mendapatkan kembali uang sewa kapal perang langit berbintang. Sisanya akan menjadi keuntungannya. Mari kita kumpulkan inti binatang buas terlebih dahulu. Kita akan membaginya secara merata. Lu Ming menyarankan. Baiklah. Tong Xier mengangguk. Kemudian, semua orang terus bergerak maju. Tidak lama setelah mereka pergi, dua sosok melintas dan dua pria paruh baya muncul di udara. Itu Tong Xier, kebanggaan surga dari tentara Zhengtian, Tong Xier. Hahaha, aku tidak menyangka Tong Xier berani datang ke sini, dan ada dua gadis lainnya. Lebih serius lagi, ayo kita kembali dan melapor kepada Yang Mulia. Minta dia untuk mengirim ahli untuk menangkap orang-orang ini dan bermain dengan mereka sebentar sebelum membunuh mereka. Ayo pergi. Dengan sekejap, kedua lelaki setengah baya itu menghilang. Lu Ming dan kelompoknya terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan binatang buas logam tingkat dewa virtual tingkat pertama, yang dengan mudah dibunuh oleh Tong Xier. Lu Ming dapat mengetahui bahwa kultivasi Tong Xier telah mencapai puncak alam dewa kekosongan tingkat pertama, dan tidak jauh dari alam dewa kekosongan tingkat kedua. Terlebih lagi, kehebatan bertarungnya sangat mengejutkan, jauh melampaui para ahli di level yang sama. Dulu, saat Lu Ming masih menjadi Kaisar Surgawi Bintang 2, dia telah mengaktifkan formula karakter pertempuran untuk menggandakan kekuatan tempurnya, tetapi dia hanya berhasil menyamai Tong Xier. Sekarang, Lu Ming tahu bahwa kekuatan surgawi yang dikendalikan Long Xier adalah kekuatan surgawi tingkat raja. Dia adalah seorang jenius. Mengaum, mengaum. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, mereka bertemu dengan semakin banyak binatang buas yang terbuat dari logam. Namun, kebanyakan dari mereka berada di tingkat pertama atau kedua alam dewa kekosongan. Asalkan jumlah mereka tidak banyak, mereka akan mudah diatasi. Tidak lama kemudian,
mereka telah membunuh 15 binatang buas logam tingkat dewa virtual tingkat pertama dan 5 binatang buas logam tingkat dewa virtual tingkat kedua. Degup, ruang. Tiba-tiba tanah bergetar dan beberapa serigala raksasa dengan tubuh sehitam tinta berlari keluar dari ngarai di depan mereka. Seluruh tubuh serigala raksasa ini tampak terbuat dari besi hitam. Tingginya 10 meter dan panjangnya 20 meter, dan memancarkan aura yang mengerikan. Tidak bagus. Ada 2 eksistensi alam dewa void tingkat ketiga. Ekspresi wajah Tong Xier berubah drastis. Total ada 4 serigala raksasa. 2 di antaranya berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan, dan 2 lainnya berada di tingkat kedua alam dewa kekosongan. Ayo cepat mundur dan bergegas keluar. Tong Xier berteriak. Jika hanya ada 1 orang di tingkat ketiga alam dewa void, mereka masih bisa bertarung jika mereka bergabung. Namun, ada 2 orang di tingkat ketiga alam dewa void dan 2 orang di tingkat kedua alam dewa void. Alam, mereka dalam bahaya. Tidak perlu, ini saat yang tepat untuk bertarung. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan tempur Xian Yanxing. Tidak masalah baginya untuk menghadapi alam dewa void tingkat ketiga. Selain itu, kekuatan Xian Yanjun jelas tidak lebih lemah dari Xian Yanxing. Pertempuran. Lu Ming, jangan bilang kau berhasil mencapai terobosan. Tong Xier tercengang. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Baiklah, ayo bertarung. Tong Xier menggertakkan giginya dan berkata. Dulu, sebelum Lu Ming berhasil menembus level tersebut, kekuatan tempurnya sudah setara dengan Lu Ming. Sekarang setelah dia berhasil menembus level tersebut, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan raksasa tingkat dewa virtual tingkat ketiga. Serigala. Jika dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengikat serigala raksasa, dia mungkin bisa melawannya. Akan tetapi, begitu dia selesai bicara, Xian Yanjun melesat maju ke arah serigala tingkat dewa virtual ketiga. Tidak bagus. Ekspresi Tong Xier berubah. Dia merasa bahwa Xian Yanjun terlalu impulsif. Kultivasi Xian Yanjun hanya pada alam dewa etiril tingkat pertama. Tidak peduli seberapa kuat dia paling banyak berada pada level yang sama dengan. Terlalu berbahaya untuk terburu-buru seperti ini. Akan tetapi, sebelum dia bisa menghentikannya, Xian Yanjun sudah melancarkan aksinya. Cahaya suci terpancar dari tubuhnya saat dia mengepalkan tinjunya di udara. Pedang cahaya suci terbentuk dan kemudian ditebas ke bawah. Mengaum, serigala raksasa tingkat dewa virtual tingkat ketiga melolong dan menerkam Xingnianjun. Cakar raksasanya menerjang ke bawah, menciptakan badai yang mengerikan. Akan tetapi, ketika cahaya pedang Xian Yanjun bertabrakan dengan cakar gelombang besar, hasilnya sungguh di luar dugaan. Wah, serigala raksasa itu meratap dan mundur. Tanda pedang yang dalam muncul di cakar logamnya, hampir memotongnya. Seluruh cakar, sangat kuat. Tong Xier tercengang. Asyik, Xian Yanjun menang dengan satu gerakan. Dia bergerak dan menyerang serigala itu lagi. Pedangnya bersinar dan dia menebas belasan kali dalam sekejap. Setiap serangan lebih cepat dan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Serigala itu terpaksa mundur dan tubuh logamnya meninggalkan bekas pedang yang dalam. Mengaum, mengaum, mengaum. 3 serigala lainnya meraung dan menerkam Xian Yanjun. Xian Yanxing menggerakkan tubuhnya dan menyerang serigala raksasa alam dewa void tingkat ketiga lainnya. Dia melambaikan tangannya, telapak tangannya dan memaksa raksasa wall mundur. Menyerang, mati, teriak Lu Ming. Tubuhnya melesat dan dia menyerbu keluar, membunuh 2 raksasa tingkat dewa void tingkat kedua. Serigala. Tong Xier tampaknya terbangun dari mimpi dan ikut menyerbu keluar. Kekuatan tempur Xian Yanjun dan Xian Yanging benar-benar mengalahkan serigala raksasa di tingkat ketiga alam dewa void. Mereka membunuh 2 serigala raksasa hanya dalam beberapa gerakan. Bahasa Inggris. Kaisar Naga Abadi Chapter 2585 Bahasa Indonesia. 2585 orang dari Istana Yuan Luo. Setelah Xian Yanxing dan Xian Yanjun membunuh 2 serigala raksasa tingkat dewa virtual tingkat ketiga, mereka mengayunkan tubuh mereka dan menebaskan pedang panjang mereka ke langit.
Dua serigala raksasa tingkat dewa virtual tingkat kedua yang bertarung dengan Lu Ming dan yang lainnya juga terpotong menjadi dua. Kekuatan pertempuran ini, dia benar-benar sekuat ini. Tong Xier menatap Xian Yanxing dan Xian Yanjun dengan tatapan terkejut. Xian Yanxing dan Xian Yanjun hanya berada di level 1 alam dewa ethereal, yang sama dengannya. Dia pikir mereka bisa kuat, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Dia memperkirakan kekuatan tempur Xing Yanxing atau Xian Yanjun cukup untuk melawan eksistensi alam dewa kekosongan tingkat keempat. Dia hanya berada di level pertama alam dewa kekosongan, namun dia mampu bertarung melawan seniman bela diri alam dewa kekosongan level keempat. Kekuatan suci tingkat suci. Mereka pasti telah menguasai kekuatan suci tingkat suci. Tong Xier tercengang. Pada saat yang sama, dia menghela nafas. Lau Ming sudah cukup tidak normal. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitarnya juga tidak normal. Lu Ming tersenyum. Dengan bantuan Xian Yanging dan Xian Yanjun, dia senang bisa bersenang-senang. Kemudian, mereka mengeluarkan inti binatang dari 4 serigala raksasa. Inti binatang itu bernilai 60 kristal dewa, yang jumlahnya cukup banyak. Setelah mengeluarkan inti binatang buas, mereka terus bergerak maju. Tidak ada binatang buas liar yang kuat di hutan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tidak menemukan binatang buas di atas alam dewa void tingkat keempat. Binatang buas terkuat yang mereka temui hanya berada di alam dewa void tingkat ketiga. Dengan Xian Yanxing dan Xian Yanjun di sekitar, dia dan Tong Xier mengalami kesulitan. Keterampilan bertarung Little King dan Xian Yanjun sungguh luar biasa. Sepanjang jalan, bahkan Lu Ming diam-diam menghela nafas. Lu Ming sendiri dianggap sebagai seorang jenius tempur alami. Kesadaran tempurnya sangat kuat, tetapi dia masih belum sebaik Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Teknik bertarung keduanya sangat sempurna, dan mereka dapat mengalahkan musuh dengan kekuatan yang paling sedikit. Sekalipun kekuatan Shen-nya hampir sama dengan mereka berdua, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Lu Ming menduga bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan pengalaman di kehidupan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, hasil panen mereka semakin besar. Mereka akan mendapatkan kembali 1000 kristal suci yang mereka pinjam dari kapal perang langit berbintang. Kelebihannya adalah laba bersih. Tepat saat Lu Ming dan kelompoknya sedang memburu binatang buas, ada puncak gunung yang agak jauh dari mereka. Beberapa orang berkumpul di salah satu puncak. Orang-orang ini semuanya menyembunyikan aura mereka dan sangat berhati-hati. Kedua lelaki kekar yang menemukan jejak Lu Ming muncul di puncak gunung dan melapor kepada seorang lelaki botak kekar. Apa? Tong Xier dari Tentara Kebenaran telah datang ke bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Mata pria botak itu dipenuhi cahaya dingin. Benar sekali. Lagi pula, mereka hanya mengirim 4 orang. Salah satu dari mereka menjawab. 4 orang. Berapa tingkat kultivasi mereka? Pria botak itu bertanya. Kultivasi Tong Xier masih di level pertama alam Dewa Void. Ada 2 wanita lain yang juga berada di level pertama alam Dewa Void. Pria itu memiliki kemampuan untuk membunuh Dewa Void level kedua. Salah satu dari mereka membungkuk dan melapor. Mereka semua berada di level pertama alam Dewa Void. Bagus, bagus, bagus. Kali ini, kita akan menangkap Tong Xier dan memberikannya kepada Tuan Muda untuk diajak bermain. Kita juga akan menangkap 2 wanita lainnya dan membiarkan kita bersenang-senang. Sedangkan untuk pria itu, kita akan membunuhnya saja. Tentara Kebenaran, cepat atau lambat kalian akan mati jika berani menentang istana Yuan Luo. Pria botak itu mencibir. Orang-orang ini berasal dari istana Yuan Luo. Kalian bertiga semuanya berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Kalian lebih dari cukup untuk menghadapi Tong Xier dan yang lainnya. Pergi dan bawa mereka ke sini. Pria botak itu memerintahkan 3 orang pria kekar berbaju sirah hitam. Ya, ketiga pria berbaju besi hitam itu menangkupkan tinjunya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba si botak berteriak, agar tidak tertipu, orang tua Xiao, kau ikut saja dengan mereka. Baiklah, itu juga bagus. Seorang lelaki tua berwajah penuh kerutan terkekeh. Meskipun dia merasa bahwa 3 eksistensi alam dewa kekosongan tingkat ketiga sudah lebih dari cukup untuk menghadapi beberapa junior,
dia adalah eksistensi alam dewa kekosongan tingkat keempat. Namun, pria botak kekar itu berada di level kelima alam dewa kekosongan. Dia adalah yang terkuat di antara mereka, jadi dia tidak bisa menolaknya secara langsung. Lelaki tua Xiao dan tiga lelaki berbaju hitam melesat pergi. Mata lelaki botak itu menatap ke dasar tebing di depannya. Di dasar tebing, ada sebuah gua. Dari waktu ke waktu, akan ada cahaya keemasan yang memancar keluar. Di dekat gua itu ada sebuah sarang burung, dan di dalam sarang burung itu tinggal seekor elang raksasa yang terbuat dari logam. Ketika si botak memandang gua, matanya menyala-nyala, tetapi ketika ia melihat elang raksasa, ekspresinya menjadi serius. Harta karun, aku harus mendapatkannya. Keserakahan di mata pria botak itu menjadi semakin kuat. Mereka berasal dari istana Yuan Luo. Belum lama ini, mereka bergabung untuk datang ke bintang emas yang tak terhitung jumlahnya untuk memburu binatang buas dan mendapatkan inti binatang buas mereka. Namun, 2 hari yang lalu, beberapa orang dari istana Yuan Luo secara tidak sengaja memasuki gua dan menemukan harta karun. Itu adalah bola logam yang mengandung spiritualitas. Ketika mereka hendak mengambil bola logam itu, elang logam raksasa muncul dan membunuh beberapa dari mereka. Hanya satu orang yang berhasil melarikan diri dan melaporkan berita itu kepadanya. Hatinya langsung terbakar kegembiraan. Bola logam dengan kecerdasan pastilah harta karun yang langka. Ia segera membawa orang-orang ke sana, tetapi ia berhenti ketika melihat elang logam raksasa. Meskipun ia memiliki basis kultivasi ahli alam dewa halus tingkat kelima, elang logam raksasa itu adalah ahli alam dewa halus tingkat ketujuh. Jika mereka menyerangnya, mereka pasti akan mati. Jadi, dia dan anak buahnya tinggal di sana untuk menunggu elang logam itu pergi. Mereka ingin memasuki gua dan mengambil bola logam spiritual itu. Setelah itu, dia mendengar berita dari Tong Xier, Lu Ming, dan yang lainnya. Tentu saja Lu Ming dan yang lainnya tidak tahu tentang semua ini. Mereka pergi jauh ke dalam hutan pegunungan dan memburu binatang buas, hasil panen mereka semakin lama semakin banyak. Mereka semua tersenyum. Dengan kecepatan ini, mereka hanya perlu berburu sebentar di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan sekitar 10.000 kristal dewa. Siapa ini? Tepat saat mereka berjalan melewati hutan, mencari binatang buas untuk dibunuh, Xian Yanjun tiba-tiba melihat ke arah tertentu. Setelah itu, tatapan Lu Ming dan Xian Yanxing juga beralih ke arah itu. Hehehe, gadis kecil, indera spiritualmu cukup tajam. Terdengar suara mengejek. Kemudian, 4 sosok melintas ke arah itu dan muncul. Keempat orang ini adalah lelaki tua Xiao dari istana Yuan Luo dan 3 orang pria kuat berbaju sirah hitam. Kalian, mereka dari istana Yuan Luo. Ekspresi Tong Xier tiba-tiba berubah. Hehehe, lumayan. Kakek Xiao tertawa dingin. Mata sipit Is yang panjang menyapu Tong Xier, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun. Saat matanya menyapu Xian Yanging dan Xian Yanjun, matanya menyala dengan api yang membara. Tong Xier, Tuan Muda Kang Long sangat merindukanmu. Jika aku membawamu ke bawah dan mempersembahkanmu kepada Tuan Muda pasti akan memberimu hadiah yang sangat besar, hehe. Orang tua Xiao menjilati bibirnya, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Alam Dewa Kekosongan tingkat keempat. Wajah Tong Xier menjadi pucat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2586 Bahasa Indonesia. 2586 Bab 2586 Bunuh mereka semua. Tubuh lelaki tua Xiao memancarkan aura kuat dari alam dewa Void tingkat keempat. Pada saat yang sama, 3 pria kekar berbaju besi hitam juga memancarkan aura alam dewa Void tingkat ketiga. Aura mengerikan itu seperti badai yang dahsyat, menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Serahkan saja orang tua ini padaku. Pada saat ini, Xian Yanjun berbicara, ekspresi jijik tampak sekilas di matanya. Baru saja, ketika lelaki tua Xiao menatapnya dengan tatapan seperti itu, dia sudah punya pikiran untuk membunuhnya. Wus! Dengan lambaian tangannya, Xian Yanjun menerobos aura penindasan lelaki tua Xiao dan berjalan ke arahnya. Mata lelaki tua Xiao sedikit menyipit.
Untuk dapat menerobos auranya dengan mudah, itu tidak mudah. Gadis kecil, karena kamu terburu-buru, aku akan memenuhi keinginanmu, hehe. Kakek Xiao tertawa sinis. Dia mengulurkan tangannya yang layu dan sebuah tangan hitam besar muncul, meraih ke arah Xian Yanjun. Suara mendesing. Gelang Xian Yanjun dipenuhi dengan cahaya suci, yang berubah menjadi pedang cahaya suci. Dengan satu tebasan, pedang itu memotong tangan lelaki tua Xiao menjadi dua. Kemudian, pedang panjang itu bergetar dan berubah menjadi bayangan pedang, menyelimuti lelaki tua Xiao. Anda, Pak Tua Xiao terkejut. Kekuatan Xian Yanjun jauh melampaui imajinasinya. Itu bukan kekuatan tempur alam Dewa Void tingkat 1. Ruang. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya meledak saat tongkat berkepala naga muncul di tangannya. Dia menyerang Xian Yanjun seperti badai. Namun, pedang panjang Xian Yanjun bergetar, dan bayangan pedang muncul satu demi satu. Dalam sekejap, ratusan bayangan pedang muncul dan menebas lelaki tua Xiao dari segala arah. Setiap pedang tampaknya memotong kelemahan lelaki tua Xiao. Serangan lelaki tua Xiao baru saja meledak, tetapi sebelum mencapai setengahnya, serangan itu padam. Dia hanya bisa mundur untuk menangkis. Xian Yanjun mengikutinya, dan cahaya pedangnya meluas lagi, menyelimuti lawannya. Sialan, sialan, Pak Tua Xiao meraung. Dia sangat sedih sampai hampir muntah darah. Kekuatan surgawinya jelas tidak lebih lemah dari Xian Yanjun, tetapi dia benar-benar ditekan oleh Xian Yanjun dalam pertempuran itu. Cahaya pedang Xian Yanjun telah sepenuhnya mengendalikan situasi dan ritme. Dia sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Dia begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Tingkat kendali seperti ini. Tong Xier bahkan lebih takjub lagi. Pengendalian diri Xian Yanjun begitu kuat, sehingga ia dapat menguasai seluruh pertempuran. Kekuatan Shen-nya mirip dengan kakek tua Xiao, tetapi dalam pertempuran, situasinya berat sebelah. Ini adalah hasil dari teknik pertempuran dan pengalaman. Hanya dengan kekuatan besar seseorang dapat mencapai ini. Xi Nianjun tampak seumuran dengannya, tetapi dia mampu mengendalikan irama pertempuran dengan sangat baik, sehingga dia tidak bisa tidak kagum. Kalian semua, serang bersama dan bunuh dia, bunuh dia. Orang tua Xiao berteriak dan memanggil tiga pria kekar berbaju besi hitam untuk menyerang. Tombak panjang muncul di tangan ketiga pria berbaju hitam itu. Mereka mengalirkan kekuatan suci mereka dan menyerang Xi Nianjun. Lawanmu adalah aku, Xian Yanxing berkata dengan dingin. Sosoknya melesat dan dia melesat maju. Pedang di tangannya menebas dengan keras dan menyelimuti ketiga pria berbaju hitam itu. Klang klang, klang. Setelah 3 kali tabrakan berturut-turut, ketiga pria kekar berbaju besi hitam itu terpaksa mundur. King kecil, sisakan satu untukku. Lu Ming juga bergegas keluar dan terus-menerus merapal formula karakter pertempuran. Ledakan. Kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran diaktifkan. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat tajam. Dia mengeluarkan pedang senjata dewa dan menebas salah satu pria berjas hitam yang kekar. Sejak kultivasi Lu Ming meningkat, dia tidak pernah bertarung habis-habisan. Ini adalah saat yang tepat baginya untuk bertarung dengan orang kuat berbaju hitam. Xian Yanxing mencabut pedangnya dan memberikan Lu Ming seorang pria berbaju zirah hitam yang kuat. Dentang. Pedang tempur Lu Ming menebas si pria kekar berbaju hitam. Terdengar suara ledakan keras dan keduanya terhuyung. Alam Dewa Void tingkat ketiga memang kuat. Sekali lagi, Lu Ming melangkah maju dan menyerbu ke depan lagi, melancarkan serangan yang dahsyat bagaikan badai. Dentang, dentang, Lu Ming dan si pria kekar berbaju hitam terlibat dalam pertempuran sengit. Di sisi lain, pertempuran itu hanya berlangsung sepihak antara Xian Yanxing dan 2 orang lainnya. Kekuatan tempur Xian Yanxing tidak jauh lebih lemah daripada Xian Yanjun, jadi mudah baginya untuk berhadapan dengan 2 orang kultivator alam dewa kekosongan tingkat ketiga. Tong Si Cer berdiri di samping dengan linglung. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran seperti itu sama sekali, dan tidak perlu baginya untuk campur tangan. Puff, puff. Setelah beberapa lusin gerakan,
kedua pria berbaju besi hitam itu terbunuh, dan darah berceceran di mana-mana. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Hati lelaki tua Xiao bergetar. Dia tidak dapat mempercayainya. Tingkat kultivasi Lu Ming mirip dengan informasi yang diterimanya sebelumnya. Namun, kekuatan tempur mereka sama sekali tidak berhubungan dengan tingkat kultivasi mereka. Itu terlalu mengerikan. Seorang ahli alam dewa halus tingkat pertama ternyata mampu menekannya. Kekuatan suci tingkat suci. Jenius yang tak tertandingi. Mundur, mundur. Kakek Xiao ketakutan. Ile ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari cahaya pedang Xie Nianjun. Aduh, dia panik dan menjadi semakin rentan. Tidak lama kemudian, pedang Xie Nianjun meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Kekuatan Dewa Xie Nianjun yang mengerikan mengalir dalam tubuhnya, membuat lelaki tua Xiao memuntahkan darah dan semakin lemah. Karena itu, dia bahkan tidak sebanding dengan Xie Nianjun. Ayo maju. Dalam dua gerakan, mata lelaki tua Xiao terputus oleh cahaya pedang Xie Nianjun. Ah! Orang tua Xiao menjerit dan menyerang dengan gila. Orang tua, aku akan mengantarmu pergi. Xie Nianjun berkata dengan dingin. Cahaya pedang itu menebas lagi, dan sesaat kemudian, kepala lelaki tua Xiao melayang. Eksistensi alam dewa kekosongan tingkat keempat telah terbunuh. Mata lelaki tua Xiao terbuka lebar. Ia mati dengan mata terbuka lebar. Ile tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang dewa alam void tingkat keempat yang bermartabat, akan benar-benar mati di tangan dewa alam void tingkat pertama. Pria kekar yang bertarung dengan Lu Ming hampir mati ketakutan saat melihat yang lain terbunuh. Ia panik dan Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuhnya dengan satu tebasan. Pada titik ini, keempat ahli istana Yuan Luo semuanya telah terbunuh. Kultivasiku masih terlalu lemah. Lu Ming mendesah. Kelemahan Lu Ming adalah kultivasinya. Dia hanya seorang kaisar surgawi bintang 3 sekarang. Jika dia menerobos ke alam dewa kekosongan, itu akan menjadi mudah baginya untuk membunuh badut-badut ini. Beberapa dari mereka menyimpan cincin penyimpanan milik lelaki tua Xiao dan 3 orang lainnya. Sepertinya istana Yuan Luo juga memiliki orang-orang di bintang emas yang tak terhitung jumlahnya. Kurasa keempat orang ini hanya sebagian dari mereka. Mereka, Tong Xier berkata dengan ekspresi serius. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Hati-hati dalam tindakan kita selanjutnya. Kata Lu Ming. Dalam sekejap, mereka berempat meninggalkan tempat itu. Setelah itu, mereka tidak memburu binatang buas apapun. Mereka berlari mencari lebih banyak. Dari 100.000 mil sebelum berhenti dan melanjutkan mencari binatang buas untuk diburu. Dalam sekejap mata, hari berikutnya pun berlalu dan mereka tiba di sebuah daerah pegunungan. Kenapa tidak ada binatang buas di daerah ini? Tong Xier berkata dengan suara rendah. Lu Ming, Xie Nianjing, dan Xie Nianjun mengangguk. Mereka telah berpatroli di daerah itu sebelumnya dan belum menemukan binatang buas apapun. Daerah ini sangat sepi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2587 Bahasa Indonesia 2587 Bab 2587 Jadilah Oriole. Daerah ini tidak mungkin menjadi wilayah kekuasaan binatang buas yang kuat, kan? Xie Nianjing tiba-tiba berkata. Ekspresi Lu Ming dan Tong Xier berubah. Ini sangat mungkin terjadi. Banyak binatang buas yang kuat memiliki konsep wilayah. Beberapa binatang buas yang kuat akan menempati suatu wilayah. Di wilayah ini, binatang buas lainnya tidak akan berani tinggal. Kita harus berhati-hati. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Seketika mereka menarik kembali auranya dan ingin meninggalkan tempat ini ke arah asal mereka. Ada banyak makhluk di gunung itu, dan mereka bukan logam, melainkan daging dan darah. Pada saat ini, Xie Nianjun menatap puncak gunung yang tidak jauh dari sana. Makhluk hidup yang memiliki daging dan darah berarti mereka sama seperti kita, orang luar. Kata Lu Ming. Dia tidak meragukan indera Xie Nianjun. Xie Nianjun telah sepenuhnya membangkitkan ingatan masa lalunya. Metodenya sungguh tak terduga. Ayo kita lihat. Xie Nianjing menyarankan.
Kelompok itu mengangguk dan dengan hati-hati berjalan menuju puncak gunung lainnya. Tidak lama kemudian, mereka mendaki puncak gunung lainnya, menemukan tempat tersembunyi, dan melihat ke depan. Mereka segera melihat sekelompok makhluk hidup. Jumlah mereka sekitar 20 orang, dan di antara mereka ada makhluk bertanduk tunggal dan manusia ular yang kulitnya bersisik. Setidaknya ada 6 atau 7 ras di antara 20 orang tersebut. Beberapa di antara mereka mengenakan baju zirah perang berwarna hitam, yang persis sama dengan 3 pria kekar berbaju zirah hitam yang mereka temui sebelumnya. Orang-orang dari istana Yuan Luo, Tong Xier bergumam. Mata Lu Ming, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun berbinar dingin. Mereka menyadari bahwa orang-orang dari Aula Yuan Luo juga sangat berhati-hati. Mereka bersembunyi di kegelapan dan melihat ke arah lain. Mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan kelompok Lu Ming. Mereka mengikuti arah tatapan istana Yuan Luo dan melihat seekor elang logam raksasa di dasar tebing. Selain itu, ada juga sebuah gua. Sesekali cahaya keemasan memancar keluar dari gua itu. Mungkinkah ada harta karun di gua itu? Lu Ming dan beberapa orang lainnya adalah orang-orang pintar. Setelah melihat situasi ini, mereka memikirkannya dan memahami situasi umumnya. Jelaslah bahwa ada harta karun di dalam gua itu. Namun, ada seekor elang logam raksasa yang menakutkan menjaga gua itu. Orang-orang dari istana Yuan Luo tidak berani bergerak. Mereka bersembunyi di sana, menunggu elang logam raksasa itu pergi. Kalau begitu, mari kita jadi Oriole. Lu Ming tersenyum dan yang lainnya mengangguk. Setelah itu mereka juga mulai menunggu di sini. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu. Dan EBSCP, wus. Pada saat ini, elang logam raksasa itu berteriak. Ia telah berbaring di tanah selama ini, tetapi sekarang ia berdiri dan melihat sekeliling dengan matanya yang dingin. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Lu Ming dan yang lainnya segera bersembunyi di kegelapan. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Elang logam raksasa ini jelas sangat menakutkan. Jika dia ketahuan, tamatlah riwayatnya. Tak lama kemudian, elang logam itu membubung ke angkasa dan terbang ke kejauhan, lalu menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, orang-orang di istana Yuan Luo berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju tebing yang rusak. Apa yang harus kita lakukan? Tong Xier memandang Lu Ming dan 2 orang lainnya. Ada banyak ahli di istana Yuan Luo. Tidak peduli seberapa kuat Xian Yanxing dan Xian Yanjun, mereka tidak akan sebanding dengan mereka. Membunuh dengan pisau pinjaman? Tidak, membunuh dengan burung pinjaman. Lu Ming tersenyum tipis. Mata Tong Xier berbinar. Pada saat ini, lebih dari 20 orang dari istana Yuan Luo telah bergegas ke dasar tebing. Mereka meninggalkan beberapa orang untuk menjaga pintu masuk gua sementara yang lainnya bergegas masuk ke dalam gua. Kalian tunggu aku di sini. Lu Ming meninggalkan puncak gunung dengan cepat. Setelah turun, dia mengeluarkan pedang tempur dan menyuntikkan kekuatan penguasa ke dalamnya. Asyik, cahaya pedang yang mengejutkan melesat ke langit dan menembus cakrawala. Cahaya itu dapat dilihat dari jauh. Lalu, sinar pedang menebas ke arah gua. Brengsek. Beberapa orang yang berjaga di luar gua langsung marah. Mereka semua bergerak untuk menghalangi sinar pedang itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Energinya tidak terkendali, dan ki pedang membumbung tinggi ke langit. Alter Lu Ming menebas, dia berbalik dan pergi. Tujuannya bukanlah untuk berhadapan dengan orang-orang dari istana Yuan Luo, tetapi untuk membuat keributan dan memancing elang raksasa kembali. Sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia secara alami menyelinap pergi. Asyik. Di kejauhan, teriakan memekakkan telinga bergema di cakrawala. Elang logam raksasa itu jelas telah melihat cahaya pedang dan kembali dengan kecepatan tinggi. Sialan, sialan. Raungan dahsyat terdengar dari dalam gua, dan orang-orang dari istana Yuan Luo bergegas keluar gua. Sang pemimpin, si pria botak, meraung marah. Siapa itu? Niat membunuh yang dingin menyeruak dari tubuh lelaki botak itu saat dia menatap para penjaga. Dia seorang pria muda, salah satu dari mereka berkata. Asyik, terdengar suara melengking yang memekakkan telinga. Di kejauhan, sebuah titik hitam muncul. Sang elang raksasa telah kembali.
Ayo pergi. Pria botak itu meraung dan lari. Ile sangat marah. Dia baru saja memasuki gua dan belum mendapatkan harta karun itu ketika dia terkejut dengan kembalinya elang raksasa. Sekarang, dia hanya bisa melarikan diri. Lebih dari 20 pakar dari istana Yuan Luo berlarian menyelamatkan diri. Asyik, suara yang menusuk telinga itu semakin dekat. Elang logam raksasa itu terlalu cepat. Lebar sayapnya mencapai 100 meter. Seperti kilatan petir, ia mengejar orang-orang dari istana Yuan Luo. Ah! Di kejauhan, teriakan melengking dan raungan marah terdengar. Ayo pergi. Lu Ming dan 3 orang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju gua. Mereka tidak punya banyak waktu, dan mereka harus memanfaatkan kesempatan untuk mengambil harta karun di gua dan pergi. Jika mereka menunggu elang raksasa kembali, mereka akan berada dalam bahaya. Seperti 4 aliran cahaya, mereka bergegas menuju pintu masuk gua. Tanpa ragu, mereka bergegas masuk. Di dalam gua, ada lorong yang panjangnya 100 meter. Mereka bergegas melewati lorong itu dan muncul di sebuah gua besar. Ini, ketika mereka menyerbu ke dalam gua, mereka tercengang. Gua itu dipenuhi berbagai macam logam dengan warna berbeda, yang cemerlang dan cemerlang. Selain itu, banyak logam yang dibentuk seperti tanaman, dan bunga logam pun bermekaran. Namun selain itu, tidak ada yang lain. Hah, itu. Tiba-tiba, Lu Ming menyadari bahwa salah satu dindingnya sedikit berbeda. Ada tempat yang memiliki warna yang berbeda dari dinding. Lu Ming berjalan mendekat. Saat Lu Ming berjalan mendekat, warna yang berbeda pada dinding mulai bergerak. Itu sebenarnya adalah genangan logam cair. Itu tidak bergerak sama sekali sebelumnya, tetapi baru mulai bergerak ketika Lu Ming masuk. Logam cair itu bersinar dan menggeliat dengan cepat. Ia berubah menjadi bola logam dan terbang ke arah lain. Bola logam. Mereka berempat sangat terkejut. Mungkinkah harta karun itu adalah bola logam ini? Tangkap itu. Keempatnya tidak ragu-ragu dan menyerang. Mereka menyerang bola logam itu dari 4 arah. 22. Kaisar Naga Abadi Chapter 2588 Bahasa Indonesia 2588 Bab 2587 Bola logam berakal budi. Berdengung. Berdengung. Bola logam itu sangat cepat. Seperti sambaran petir emas, terbang mengitari gua. Keempatnya tidak dapat menghentikannya. Tetaplah di sini. Lu Ming mengerahkan kekuatan dominasi, menyelimuti area tersebut dan meraih bola logam. Bola logam itu tampak sedikit takut. Dalam sekejap, ia segera mundur. Xian Yanjun berada di sisi lain. Dia mengulurkan tangan dan hendak meraih bola logam itu. Namun, bola logam itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi bola besar dengan diameter beberapa meter, dan bertabrakan dengan telapak tangan Xian Yanjun. Ruang. Dengan suara ledakan keras, tubuh Xian Yanjun bergetar dan dia terpaksa mundur. Kekuatan yang sangat mengejutkan. Hati semua orang bergetar. Meskipun basis kultivasi Xian Yanjun hanya berada di level pertama alam Dewa Void, kekuatan surgawinya cukup kuat untuk melawan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Void level keempat. Namun, dia tetap terdorong mundur oleh bola logam itu. Namun, bola logam itu juga didorong kembali oleh Xian Yanjun dan bergegas menuju Tong Sicher. Ekspresi Tong Sier berubah. Dia tidak memiliki kekuatan seperti Xian Yanjun. Pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menusuk bola logam itu. Namun, pada saat itu, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Sebuah mulut besar tiba-tiba muncul di permukaan bola logam yang halus. Logam emas itu membentuk taring, dan ketika membuka mulutnya, ia menggigit pedang Tong Sier. Dengan bunyi, krek, pedang panjang Tong Sier langsung tergigit menjadi 2 bagian. Bagian depannya ditelan oleh bola logam itu, dan bola logam itu mulai melahapnya dengan suara kabeng-kabeng. Ini, Lu Ming dan beberapa orang lainnya saling berpandangan. Pedang panjang Tong Sicher adalah artefak dewa. Meskipun itu hanya artefak dewa tingkat rendah tingkat 1, itu masih sangat keras. Sekarang, pedang itu benar-benar telah digigit oleh bola logam dan bahkan memakannya. Bola logam ini, bagaimana bisa begitu abnormal?
Yang membuat mereka semakin terdiam adalah saat ini, sepasang mata benar-benar muncul di mulut bola logam itu. Mata itu menyipit, dan tampaknya sangat menikmatinya. Sebongkah logam yang memiliki kecerdasan. Pikiran yang sama terlintas dalam benak mereka. Harta karun, ini jelas harta karun. Sebongkah logam yang memiliki kecerdasan jelas luar biasa. Bus, elang, semua orang bergerak lagi, menerkam ke arah bola logam. Namun, bola logam ini sangat licin dan cerdik. Tampaknya telah menyadari bahwa kekuatan tempur Tong Xier adalah yang terlemah di antara keempatnya, dan langsung melesat ke arahnya. Tong Xier tidak berani lagi mengeluarkan senjata sucinya untuk menyerang. Dia hanya bisa mengalirkan kekuatan sucinya dan membungkusnya di sekitar bola logam itu. Namun, kekuatan bola logam itu sangat mengejutkan. Dengan satu pukulan, bola itu menghancurkan kekuatan suci Tong Xier. Tubuh halus Tong Xier bergetar, dan dia juga terlempar, memuntahkan seteguk darah. Kekuatannya tidak cukup untuk menahan bola logam ini. Namun, Lu Ming tiba tepat pada waktunya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan dominasi membentuk tangan besar dan meraih bola logam itu. Bola logam itu tampak sangat takut dengan kekuatan penguasa. Matanya dipenuhi rasa takut, dan ia segera mundur. Lu Ming, bola logam ini tampaknya takut dengan kekuatan dominatormu. Aku akan menjebaknya, dan kau akan menangkapnya. Sik Nianxing berteriak. Tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Teratai hitam muncul satu demi satu dan menekan ke arah bola logam. Di sisi lain, Xian Yanjun juga menyerang dengan sekuat tenaga. Bunga teratai seputih salju muncul dan menekan bola logam itu. Asyik, bola logam itu melesat menuju Sik Nianxing dan bertabrakan dengan teratai hitam. Ledakan, ledakan, bunga teratai terus meledak. Namun, setelah meledak, lebih banyak bunga teratai muncul. Bola logam itu langsung diblokir. Lu Ming bergegas mendekat dan meraihnya dengan kedua tangan. Kekuatan dominatornya membentuk jaring besar, dan menyelimuti bola logam itu. Bola logam itu langsung diselimuti oleh nek kekuatan penguasa. Ia mencoba melepaskan diri dari jaring, namun anehnya, ia tidak berhasil. Lu Ming mulai mengecilkan kekuatan dominator dan jaring besar menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, bola logam itu berperilaku baik dan tetap di sana tanpa bergerak. Akhirnya, Lu Ming meraih bola logam di tangannya. Berat sekali. Ketika Lu Ming meraih bola logam itu, dia hampir menjatuhkannya ke tanah. Ini sangat mengejutkan. Meskipun semua materi di alam semesta purba tidak dapat dibandingkan dengan alam surga dan alam purba, dan masanya berkali-kali lebih besar, Lu Ming hampir kehilangan pegangannya pada bola logam ini. Beratnya diperkirakan beberapa gunung lebih berat. Tepat saat Lu Ming hendak melihat lebih dekat, sebuah paku tajam tiba-tiba muncul dari bola logam itu. Paku ini sangat tajam. Paku itu menembus kekuatan dominasi yang telah Lu Ming tutupi di tangannya dan kulitnya. Aliran darah mengalir ke bola logam itu. Lu Ming terkejut dan hampir melempar bola logam itu. Untungnya, bola logam itu tidak terus bergerak. Aliran darah merembes ke dalam bola logam dan menghilang. Cahaya merah tua menyala di permukaan bola logam. Pada saat ini, Lu Ming benar-benar merasakan bola logam itu menjadi lebih ringan, seolah-olah tidak memiliki berat sama sekali. Ini, Lu Ming sedikit tertegun. Lu Ming, tampaknya kau sudah ditakdirkan dengannya dan dia telah mengakuimu sebagai tuannya. Xian Yanjun berkata sambil berjalan mendekat. Ada sedikit rasa iri di matanya. Tidak banyak hal yang bisa membuat Xian Yanjun iri. Kau mengakui aku sebagai gurumu. Lu Ming juga linglung. Jika aku tidak salah, ini seharusnya adalah sejenis makhluk hidup logam yang lahir dari asal mula dunia. Makhluk hidup logam semacam ini langka bahkan di alam semesta purba yang luas. Makhluk ini sangat berharga. Sekarang setelah ia mengakuimu sebagai tuannya, itu berarti ia ditakdirkan bersamamu. Jika kau melatihnya dengan baik di masa depan, ia mungkin akan sangat membantumu. Kata Xian Yanjun. Di samping, Xian Yanxing menunjukkan ekspresi bahagia. Tong Xier tampak iri. Namun, kali ini dia tidak banyak membantu. Orang lain yang menangkap bola logam itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini.
Kata Lu Ming. Adalah Lu Ming, Xian Yanxing, dan mereka tidak punya banyak waktu dan tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika elang raksasa itu kembali, mereka akan berada di masalah. Seketika, mereka bergegas keluar dari gua dan berlari ke arah yang berlawanan dengan istana Luo asal. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari gua. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, terdengar suara melengking. Angin bersiul dan elang logam raksasa itu kembali. Makhluk itu mendarat di pintu masuk gua dan tampaknya merasakan sesuatu. Kemudian, ia menjerit marah. Bas, Bu, what, Bo, elang logam raksasa itu tampaknya sudah gila. Ia mengepakkan sayapnya dan menebas apapun yang disentuhnya, baik itu tanaman logam atau tanah logam. Semuanya meledak dan berubah menjadi potongan-potongan. Asyik. Kemudian, ia melesat ke angkasa, lalu menukik lagi, menimbulkan malapetaka di tanah. Seekor elang logam alam dewa kekosongan tingkat ke-7 benar-benar mengerikan dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Ia menghancurkan semua yang ada di dekatnya dengan dahsyat sebelum perlahan menghilang ke kejauhan. Setelah elang logam itu pergi, sebuah sosok melintas dan muncul di pintu masuk gua. Itu adalah pria botak dari istana Luo asal. Dia bergegas masuk ke dalam gua, namun tak lama kemudian, dia bergegas keluar gua. Ah! Sial, siapa itu? Lelaki botak kekar itu meraung, wajahnya amat ganas. Kaisar Naga Abadi Chapter 2589 Bahasa Indonesia 2589 Bab 2588 Bola Logam Aneh. Pria botak dari Istana Yuan Luo sangat marah. Dia mengerti bahwa mereka telah ditipu dengan sangat menyedihkan. Jumlah mereka lebih dari 20 orang, tetapi mereka dikejar oleh elang logam dan terbunuh di tengah jalan. Hampir semuanya tewas, dan dialah satu-satunya yang selamat. Terlebih lagi, ketika dia bergegas masuk ke dalam gua untuk melihatnya, harta karun itu telah menghilang. Jelaslah bahwa seseorang telah mengambil harta karun itu dari gua sementara elang raksasa mengejar mereka. Jika aku tahu siapa orangnya, aku pasti akan menghancurkan tulang-tulangmu hingga menjadi debu dan mati tanpamu. Pria botak itu mengeluarkan raungan marah lalu pergi dengan cepat. Tempat pemakaman. Mereka terus berlari hingga meninggalkan hutan, menyeberangi dataran, dan memasuki hutan berikutnya. Baru setelah itu mereka menghela napas panjang. Orang ini, Lu Ming menyadari bahwa bola logam itu lunak dan tergeletak di bahunya seperti genangan logam cair. Lu Ming tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia bergabung dengan Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan Tong Xier untuk melanjutkan perburuan mereka terhadap binatang buas dan inti binatang buas. Ledakan, ledakan. Dua beruang logam besar muncul di depannya. Aura mereka sangat mengejutkan. Mereka berdua berada di tingkat ketiga alam dewa kekosongan. Hutan ini bahkan lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Mereka baru saja masuk dan telah bertemu dengan dua makhluk dari alam dewa Void tingkat ketiga. Aku akan melakukannya. Lu Ming langsung menyerbu. Pada saat yang sama, dia terus-menerus mengaktifkan taktik pertempuran. Setelah beberapa kali, kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran dipicu. Lu Ming dan dua beruang logam raksasa terlibat dalam pertempuran yang intens. Dia hanya bisa melatih dirinya dalam pertempuran besar. Dewa kehampaan tingkat ketiga sudah tepat untuk Lu Ming. Mengaum, mengaum. Beruang logam raksasa itu tingginya sekitar 10 meter dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan sekali tamparan, angin menderu dan angin bertiup kencang. Lu Ming menangkis dengan pedang senjata dewa dan menebas beberapa kali beruang logam. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Xian Yanxing dan Xian Yanjun tidak bergerak, mereka hanya berdiri di samping. Ledakan, ledakan, suksesi, melawan raksasa. Lu Ming dan dua beruang logam raksasa itu terus-menerus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Kedua beruang raksasa itu sangat marah dan auman mereka bagaikan guntur. Kekuatan cakar beruang itu semakin kuat dan kuat, menyebabkan Lu Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Ada beberapa kali dia hampir terkena cakar beruang itu. Ya,
Ini perasaannya. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Tekanan semacam ini dan perasaan bahaya akan memungkinkannya untuk berkembang lebih cepat. Ini akan sangat berguna untuk jalur dominasi dan pemahaman formula karakter pertempuran. Membunuh. Tiba-tiba, Lu Ming melolong panjang dan menyerang seekor beruang raksasa. Beruang raksasa itu meraung marah dan menepuk telapak tangannya. Tubuh Lu Ming sedikit miring, menghindari pukulan ke bagian vitalnya. Dia membiarkan telapak tangan itu mengenai dirinya sementara pedang tempurnya menebas beruang raksasa itu. Wah! Lu Ming tersambar kipas angin. Tubuhnya bergetar hebat seperti tersambar petir. Namun pada saat yang sama, pedang tempurnya juga menebas dada beruang itu, meninggalkan luka yang dalam. Raung! Beruang raksasa itu marah dan niat membunuhnya semakin kuat. Saat hendak menyerang Lu Ming, sesuatu terjadi. Bola logam yang awalnya tergeletak lemas di bahu Lu Ming, tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi dan menyerbu. Badan bola logam itu berubah menjadi paku tajam dan menusuk dada beruang raksasa itu. Aduh! Dada beruang itu tertusuk, meninggalkan lubang di punggungnya. Bola logam itu terbang keluar dari punggung beruang itu dan berubah menjadi lingkaran lagi. Di tengah lingkaran itu, muncul mulut dan mata penuh taring. Di kedua sisinya, cairan logam menjulur keluar seperti dua tentakel. Pada tentakel itu, ada sepotong logam emas. Itu adalah inti binatang dari beruang logam itu. Wah! Adapun beruang raksasa itu, ia langsung jatuh ke tanah dan tidak bernapas lagi. Yang membuat Lu Ming dan yang lainnya semakin tercengang adalah bola logam itu benar-benar menelan inti binatang itu dalam satu gigitan dan mulai mengunyahnya dengan suara berderak. Beruang logam raksasa yang tersisa meraung dan benar-benar memperlihatkan ekspresi ketakutan. Dua, berbalik dan berlari. Bus! Bola logam itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang beruang logam itu. Pertahanan beruang logam itu sama sekali tidak berguna melawan bola logam itu. Bola logam itu menembus tubuhnya, meninggalkan lubang di dadanya. Adapun inti binatang, secara alami jatuh ke bola logam. Kaca! Bola logam itu kemudian memasukkan inti binatang itu ke dalam mulutnya dan mulai melahapnya. Matanya memperlihatkan ekspresi kenikmatan yang sangat mirip manusia. Ini juga baik-baik saja, Lu Ming linglung. Dilihat dari aura bola logam itu, seharusnya bola itu berada di level pertama alam Dewa Void. Namun, dua beruang logam raksasa di level ketiga alam Dewa Void tidak dapat menahannya sama sekali. Seolah-olah bola logam itu mampu menahan bentuk kehidupan logam ini. Kemudian, hati Lu Ming terasa sakit. Dua inti binatang tingkat Dewa Void tingkat ketiga dimakan oleh bola logam begitu saja. Itu bernilai 40 kristal surgawi. Kau bisa melawan makhluk metalik ini. Lu Ming berjalan mendekat dan mengambil bola logam itu. Retak, retak. Bola logam itu mengunyah beberapa kali dengan mulut besarnya, dan matanya menampakkan ekspresi bangga. Seolah-olah dia berkata, tentu saja. Lu Ming sangat gembira. Oke, bantu kami memburu binatang buas logam di masa depan. Namun, kamu tidak bisa memakan jantung binatang buas itu. Kamu harus memberikannya kepadaku. Kata Lu Ming. Retak, retak. Bola logam itu menggigit beberapa kali lagi, dan seluruh bola logam itu mulai berputar. Jelas itu menolak. Penawaran. Kau tidak setuju. Jika kau tidak setuju, aku akan memasukkanmu ke dalam cincin penyimpananku dan kau tidak akan bisa mendapatkan satu pun. Bagian. Lu Ming mengancam. Mulut bola logam itu mengatup sekuat tenaga, dan matanya menampakkan ekspresi marah. Kalau begitu aku akan menyimpanmu di cincin penyimpananku. Lu Ming tidak berkompromi. Setelah tawar-menawar, dia akhirnya mencapai kesepakatan dengan bola logam itu. Setengah dari inti binatang yang diburu bola logam akan diberikan kepada Lu Ming dan setengah lainnya akan diberikan kepada Lu Ming. Dibiarkan untuk dimakan. Setengahnya masing-masing. Setelah berdiskusi, mereka berangkat. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas yang lebih terpencil. Namun, ketika bola logam itu muncul, binatang buas yang terpencil ini tampaknya sangat takut. Mereka dengan mudah dibunuh oleh bola logam dan inti binatang buas mereka. Diambil.
Bola logam itu memberikan setengah dari inti binatang itu ke Lu Ming dan memasukkan setengah lainnya ke dalam mulutnya, memakannya. Dengan berisik, Lu Ming dan yang lainnya sangat gembira. Dengan cara ini, efisiensi mereka dalam berburu inti binatang buas akan sangat meningkat. Ditingkatkan. Setelah itu, mereka mengamuk di hutan. Kecepatan mereka dalam memburu binatang buas meningkat pesat. Lu Ming menyadari bahwa bahkan jika ia bertemu dengan binatang buas tingkat Dewa Void tingkat 4, bola logam itu dapat dengan mudah mengatasinya. Itu hanya sedikit lebih merepotkan. Sebagian besar waktu, Lu Ming dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Terkadang, ketika dia bertemu lawan yang cocok, Lu Ming harus memblokir bola logam untuk mendapatkan kesempatan berlatih. Dalam sekejap mata, mereka telah berada di hutan ini selama 3 hari. Dalam 3 hari ini, mereka telah mendapatkan banyak hal. Mereka telah memperoleh lebih dari 1000 inti binatang dari level 1 hingga level 4 alam Dewa Void. Jika mereka menukarnya dengan kristal surgawi, mereka akan memperoleh lebih dari 20.000 kristal surgawi. Hanya dalam beberapa hari, dan mereka telah memperoleh begitu banyak. Semua orang tersenyum. Kaisar Naga Abadi Chapter 2590 Bahasa Indonesia 2590 Pertarungan Sengit dengan Alam Dewa Halus tingkat kelima. Suatu hari, mereka tiba di sebuah lembah dan menemukan sarang kadal logam. Setidaknya ada 20 orang, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat keempat alam Dewa Kekosongan. Wus! Bola logam itu melesat keluar dan membunuh kadal logam virtual tingkat Dewa keempat, lalu menyerang kadal lainnya. Tinggalkan 2 untukku. Lu Ming juga bergegas mendekat. Dia mengangkat pedang tempurnya ke udara dan menghalangi 2 kadal virtual tingkat dewa tingkat ketiga. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Selama beberapa hari terakhir, dia telah bertarung dengan binatang buas metalik dari waktu ke waktu. Pemahamannya tentang seni simbol pertempuran telah menjadi semakin dalam. Peluangnya untuk mengaktifkan seni simbol pertempuran juga meningkat. Mereka tidak menyadari bahwa ada sosok yang muncul di puncak gunung yang jauh dari mereka. Lelaki ini adalah si botak dari Istana Luo asalnya. Dia telah mencari selama beberapa hari terakhir dan datang ke sini secara tidak sengaja. Dia mendengar perkelahian di sini dan datang untuk melihatnya. Sekilas pandang, matanya menampakkan niat membunuh yang dingin. Itulah harta karun itu. Matanya terpaku pada bola logam. Saat itu, dia bergegas masuk ke dalam gua dan melihat bola logam. Tepat saat dia hendak mengambil bola logam itu, elang logam raksasa telah kembali, dan dia pun melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sekarang setelah dia melihat bola logam itu, dia langsung tahu siapa yang menipunya saat itu. Itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Tong Xier, jadi itu mereka. Aku sudah mengirim beberapa orang, tapi mereka tidak membunuh mereka. Sialan, sial, aku ingin kalian semua mati. Mata lelaki botak itu menampakkan ekspresi dingin dan keserakahan yang mendalam. Bola logam itu dapat dengan mudah membunuh binatang buas dan mendapatkan inti binatang buas itu. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan menjadi kaya. Dia bergerak di tanah dan berlari ke arah Lu Ming dan yang lainnya tanpa suara. Ile sangat berhati-hati. Meskipun kultivasi Lu Ming dan yang lainnya tampaknya tidak tinggi, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Void tingkat keempat di antara orang-orang yang telah dia kirim. Namun, mereka tidak kembali pada akhirnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan serangan mendadak untuk menyingkirkan beberapa orang terlebih dahulu. Dia sangat cepat dan segera, dia mendekati Lu Ming dan yang lainnya. Siapa di sana? Mata Xian Yanjun tiba-tiba menoleh ke satu arah. Cahaya suci menyebar dan membentuk pedang. Dia menebas. Keluar. Suara mendesing. Kemanapun cahaya pedang lewat, pohon logam itu terpotong menjadi 2. Ledakan. Di sisi lain, kekuatan surgawi meledak dan sesosok tubuh melesat ke langit, terlihat oleh semua orang. Indra spiritualnya sangat tajam. Kekuatan surgawinya juga sangat kuat. Pria botak dari Istana Yuan Luo terkejut. Dia sudah menyembunyikan auranya, tetapi dia masih ditemukan oleh Xian Yanjun. Pada saat yang sama, dia dikejutkan oleh kekuatan pedang Xian Yanjun.
Kekuatan surgawi seseorang di alam dewa kekosongan tingkat pertama sebenarnya tidak lebih lemah daripada kekuatan surgawi seseorang di alam dewa kekosongan tingkat keempat. Monster. Ternyata ada monster seperti itu di pasukan kebenaran. Kita harus menyingkirkannya. Pria botak kekar itu meraung dalam hatinya. Itu dia. Pada saat itu, Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya mengenali pria botak itu. Mereka telah melihatnya dari jauh. Sebelum asyik, Lu Ming bergerak dan menghindari serangan kedua kadal itu. Kemudian, bola logam itu melesat dan membunuh keduanya. Kadal, ia mengeluarkan inti binatang buas mereka dan mendarat di bahu Lu Ming. Tong Xier, kamu belum mati. Sepertinya orang-orang yang aku kirim sudah mati. Kata si botak dengan galak. Benar sekali, kita sudah membunuhnya. Tong Xier berkata, namun, ekspresinya agak serius. Pria botak kekar ini memberinya banyak tekanan. Benar-benar seorang ahli yang menakutkan. Jadi, kaulah yang memberitahu elang logam dan memancingnya kembali ke gua. Pria botak itu menyeringai, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya kamu tidak bodoh. Lu Ming berkata dengan dingin. Nak, berikan aku bola logam itu. Pria botak itu menatap bola logam di bahu Lu Ming. Keserakahan di matanya semakin kuat. Kau menginginkannya. Datanglah dan ambil sendiri. Kata Lu Ming. Kamu mencari kematian. Pria botak kekar itu bergerak dan menyerang Lu Ming seperti sambaran petir. Wus, wus. Begitu si botak itu bergerak, Xian Yanxing dan Xian Yanjun juga ikut bergerak, cahaya pedang hitam dan putih. Terbang ke arah pria botak itu. Enyah. Sebuah pedang muncul di tangan pria botak itu. Cahaya pedang itu menyala saat dia menebas Xian Yanxing dan yang lainnya. Seorang pria yang mencoba untuk menepis cahaya pedang mereka. Alam dewa kekosongan tingkat kelima. Lu Ming dapat mengetahui tingkat kultivasi pria botak itu saat dia bergerak. Alam dewa void tingkat kelima pastilah kuat. Xian Yanxing dan Xian Yanjun tidak berani melawan pria botak itu secara langsung. Mereka mengubah posisi pedang mereka dan berubah menjadi selusin cahaya pedang. Menghindari pedang si botak dan menusuk titik vitalnya. Tersesat, tersesat. Pria botak itu berteriak sambil mengayunkan pedangnya, namun, teknik bertarung Xian Yanxing dan Xian Yanjun terlalu kuat. Mereka berhasil menghindari serangannya sepenuhnya, tetapi mereka masih bisa menyerang titik vitalnya sama sekali. Waktu keduanya bergabung, dan cahaya pedang terus menyala, memaksa pria botak itu tidak bisa lagi maju. Wah, pada saat ini, kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia melangkah maju dan menyerang pria botak itu, mengayunkan pedangnya ke kepala pria itu. Gel hilang. Pria botak kekar itu berteriak. Kekuatan sucinya mendidih dan meledak seperti air pasang. Pedang tempur Lu Ming menebas kekuatan suci yang kuat ini, seakan-akan menebas gunung. Ledakan. Lu Ming merasakan gelombang kekuatan mengerikan menyerbu ke arahnya dan dia tidak dapat menahan diri untuk mundur. Tingkat kelima dari alam dewa etiril. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan darah serta kinya kacau. Bang-bang. Pada saat itu, bola logam itu melemparkan inti binatang buas ke dalam mulutnya. Saat mengunyah, tubuhnya bergegas menuju pria botak. Dalam proses bergegas keluar, bola logam berubah tajam, berubah menjadi bola besar dengan diameter beberapa meter, menghantam ke arah pria botak itu. Berdebar. Pedang si botak menghantam bola logam, menyebabkan ledakan besar. Bola logam itu terpental, tetapi momentum pedang si botak juga melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, cahaya pedang Xignianxing dan Xignianjun melonjak seperti dua pelangi. Lampu dan langsung menyerang pria botak itu. Enyah. Pria botak itu meraung dan menebas dengan pedangnya. Cahaya bilah berbentuk bulan sabit menyambar ke segala arah. Ini adalah serangan berskala besar. Meskipun menghabiskan banyak kekuatan suci, itu sangat berguna dalam hal ini. Situasi. Xian Yanxing dan Xian Yanjun tak kuasa menahan diri untuk mundur. Meskipun mereka bisa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Void tingkat keempat dengan teknik tempur mereka yang kuat. Mereka masih belum sebanding dengan Dewa Void tingkat kelima. Bocah,
Mati saja. Setelah memaksa Xian Yanxing dan Xian Yanjun kembali, si botak menerkam Lu Ming dengan ganas. Ekspresi. Pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan bola logam itu melesat keluar lagi, menyerang si botak. Namun, bola logam itu tetap terhempas oleh pedang si botak.